Al hadisul hadi wal ishrun. Tawi hadis kang nomor siji wal ishruna lan 20, selikur. Hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 iku ka Ali bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Rupane hadis anna utaman setuhune Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iku qala dawuh sinten Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Man adkhala ala qalbi akhihil muslim farahan wa sururan fi darid dunya, khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'u anhul afat. Fa idza kana yaumul qiyamati jaa'a ma'ahu qarinan. Fa idza marra bihi haulun yafza'uhu qala la takhaf. Fa yaqulu man anta fa yaqul anal farah wasurur alladzi adkhaltahu ala akhikal muslim fi darid dunya." Nah, ini penting. Hadis ini oleh Rasulullah dijelaskan bagaimana kita idkhalus surur. Idkhalus surur itu artinya menjadikan saudara kita muslim menjadi bahagia, senang. Jangan dibuat sengsara. Jangan menyakitinya. Justru kita membuat kawan kita sesama muslim itu menjadi bahagia, senang hatinya, riang gembira hatinya. Ini maka suatu amalan yang besar sekali. Kata Rasulullah, manutawi sapane wong iku adkhala nglebokaken sapa manala qalbi akhihi ngatasé atine saudarane dulure man, nglebokaken farohan ing kebungahan. Wa surur ya tegese bungah-bungah fidari dunya ing dalam umah dunya, khalaqa moko bakal gawe sinten Allah taala min zalika sange mengkono farah wa surur, malakan gawe ing tau menciptakan malakan ing malaikat yadfa'u kang nolak opo malak sapa malak anhu saking man, nolak al afat. Al afat ing pira-pira ponco boyo. Ini yang pertama. Barang siapa kata Rasulullah memasukkan kepada hati sama muslim, saudaranya muslim, dia membuat hati saudara muslimnya itu farah, gembira, ceria, riang, tenang di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan dari rasa bahagia, dari rasa senang di hati seorang mukmin itu malaikat, yang malaikat ini bisa menolak afat. Malaikat yang bisa menolak bala, menolak yang tidak diinginkan, bisa menolak apa-apa yang menghancurkan dia. Jadi kayak belahi yang turun dari langit itu bisa tercegah, yaitu dengan menciptakan malaikat itu. Malaikat itu akan berfungsi untuk menolak, menahan, sehingga orang tersebut tidak akan terkena bencana. Ini salah satunya diantaranya adalah dengan kita membuat saudara kita muslim bahagia hatinya. Makanya jangan dibuat sedih, jangan menyusahkan orang. Buatlah orang itu senang, riang, gembira. Jangan menyusahkan orang. Orang itu jadi susah, jadi sedih, itu jangan. Justru sebaliknya, kita menjadikan saudara muslim kita ini supaya senang, riang, gembira. Jangan buat mereka sedih. Ini poin yang pertama. Fa idza kana yaumul qiyamati moko ing dalem hari kalane ana tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat. Nanti kalau sudah hari kiamat, jaa mongko teko mahu sertane malak. Man mahu sertane man sing man ma'ahu jaa mongko teko ya sapa malak ma'ahu sertane man qorinan hale dadi kanca. Nanti di yaumil qiyamah malaikat yang diciptakan Allah tadi akan menjadi man nanti di yaumil qiyamah.
Fa idza marra bihi haulun yafza'u qala takhaf. Kemudian ketika dia itu merasa takut, ada sesuatu yang menimpanya sehingga dia ketakutan, maka malaikat itu akan berkata, "La takhaf, jangan takut. Saya ada di sini." Karena malaikat itu akan menjadi temannya yang selalu mengawal, mengiringi. Jadi nanti di yaumil qiyamah akan dikawal oleh malaikat. Nah, malaikat inilah adalah hakikatnya ketika waktu di dunia itu sebagai idkhalus surur. Di keceriaan itu nanti akan dirupakan oleh Allah menjadi malaikat. Lalu orang tadi yang membuat saudara muslimnya berceria, senang, riang gembira, akan bertanya, "Man anta, siapa kau?" Fayaqulu anal farah wasurur. Maka malaikat itu menjawab, "Saya adalah al-farah wasurur." Keceriaan, kesenangan, kegembiraan yang kau perbuat waktu di dunia. Adkhaltahu ala akhikal muslim fi darid dunya. Saya adalah farah yang kau masukkan kepada saudara muslimmu dulu waktu di dunia. Makanya idkhalus surur itu apa? Amalan yang baik sekali, pahalanya sangat besar. Dalam riwayat lain itu bahwa idkhalus surur fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Jadi idkhalus surur itu lebih baik, lebih utama dibanding dengan ibadah selama 60 tahun. Idkhalus surur fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Memasukkan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan kepada hati saudaranya yang muslim itu afdalu, khairun lebih baik, khairun lebih lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Ya, jangan sekali-kali kita membuat susah orang lain. Justru kita buat saudara-saudara kita muslim itu senang, senang riang gembira. Dengan bagaimanapun caranya, misalnya ada seseorang yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Dia senang sehingga dia sedih, kita hibur. Dia susah, kita bantu kesusahannya sehingga dia hatinya itu riang gembira. Maka memasukkan keceriaan atau kegembiraan kepada hati seorang muslim, saudaranya yang muslim itu lebih baik dibanding dengan ibadah selama 60 tahun. Subhanallah, ini keistimewaan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan-amalan yang seperti ini itu jangan diremehkan, jangan diremehkan. Ini hakikatnya itu walaupun sepele tapi atau sedikit atau tidak seberapa lah, tapi itu adalah amal yang sangat berat, yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh adanya permusuhan, adanya keburukan yang kita perbuat sehingga orang lain sesama muslim menjadi susah, jadi gelisah, atau kita mengambil barangnya orang lain sehingga orang itu menjadi susah. Itu kan asal-asalnya begitu. Jadi jangan sampai kita membuat orang susah. Jangan sampai kita membuat orang gundah. Karena dengan demikian itu tidak melakukan idkhalus surur, ini meninggalkan idkhalus surur. Lalu ada yang mengatakan, ya kuda itu dijual murah karena ada aib, ada cacat atau kelemahan, sehingga dijual murah. Artinya nggak normal lah, nggak normal, maka dijual murah-murahan, 40 dirham. Ini ceritanya.
Karena dijual murah-murah begitu ada cacatnya, ada aibnya, ada kelemahannya, maka ditinggalkan saja, nggak dibeli sama Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Tapi malah dibeli oleh muridnya. Muridnya Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi dibeli oleh muridnya. Karena itu tadi dengan harga murah, ada cacatnya, ada kelemahannya. Lalu beliau bertanya, apa? Ada kelemahan tadi. Kemudian beliau bertanya, apa kelemahannya? Kelemahannya itu diantaranya adalah ketika bertemu musuh itu nggak bisa lari, malah berhenti. Dan ketika diajak bersembunyi malah bersuara. Itu aibnya, itu cacatnya, kelemahannya. Kuda kan sebagai kendaraan, misalkan digunakan untuk perang ya larinya kencang. Kalau harus bersembunyi ya nggak suara. Ini namanya kuda normal. Tapi ini kebalikannya, kuda kalau diajak perang, kalau sama musuh atau dikejar musuh itu nggak bisa lari, malah berhenti. Dan ketika diajak bersembunyi, itu malah bersuara. Ini aib, makanya dijual murah. Tapi itu tadi dibeli, akhirnya dibeli oleh muridnya Imam Abdullah bin Mubarak. Lalu ketika ada peperangan, ternyata kuda itu Masya Allah normal. Sebagaimana kuda-kuda yang lain. Normal seperti kuda-kuda yang lain. Bahkan lebih gesit dalam suatu terjadi peperangan. Menggunakan kuda itu digunakan untuk perang. Imam Abdullah bin Mubarak ini kemudian bertanya kepada muridnya, apakah kamu sudah mencobanya bagaimana kuda itu? Ya, saya sudah mencobanya, kata muridnya. Aslinya kuda itu ya seperti apa? Seperti orang-orang yang disebutkan, yaitu kalau diajak lari atau dikejar musuh berhenti, nggak mau nggak mau lari. Kalau diajak bersembunyi malah dia bersuara. Aslinya itu memang begitu, kata muridnya. Tapi suatu saat ketika saya sudah beli, lalu saya katakan kepada kuda itu di telinganya, dibisikin kudanya itu. Saya bisikin begini, ayyuhal faras, inni taraktu dzamba wa tubtu wa raja'tu ila Allah ta'ala. Fatruk anta aidan ma fika minal uyub. Saya bisiki di telinganya, wahai kuda, saya tinggalkan dosa dan saya bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu sekarang tinggalkan kebiasaanmu dari kelemahan-kelemahanmu. Kalau dikejar musuh berhenti, nggak mau lari, kalau diajak bersembunyi malah bersuara. Tinggalkan itu. Ketika saya membisikkan itu kepada kuda di telinganya, lalu kuda itu menggerakkan kepalanya 3 kali, yang menggambarkan kayak menjawab. Bahkan ketika mendengar seperti itu, seolah-olah kuda itu merasakan senang. Jadi paham yang dibisikkan tadi dan gembira kuda itu. Nah, menggambarkan bahwa yang punya itu juga pernah punya dosa dan kemudian bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata ini, fa'alimtu annal uyuba min sahibil faras la minal faras. Kata muridnya itu, muridnya yang beli kuda itu, oh setelah itu saya tahu bahwa kelemahan
daripada kuda itu adalah sebabnya dari pemilik kuda yang pertama, bukan dari kudanya. Li'annal farasal kufar yal'anu sahibahu, karena kudanya orang-orang kafir itu melaknat pada yang memilikinya, yang punya, yang tuannya itu. Sehingga turun dari punggungnya kuda itu. Bagaimana kuda yang dimiliki oleh orang yang zalim juga demikian, melaknat yang punya karena zalim itu. Sehingga mogok itu. Jadi kudanya sering mogok, tidak bisa lah manfaatnya itu sedikit, kalau dibuat perang nggak bisa. Kalau sekarang ya kayak mobil atau motor itu mogokan ya, dijual murah saja. Tapi ternyata sebabnya itu bukan dari kudanya itu, sebabnya itu adalah dari pemiliknya. Karena kalau pemiliknya kafir, maka kuda itu melaknat. Kalau pemiliknya itu zalim, juga kudanya juga melaknat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Wa idza la'anahu maulahu yal'anuhu kullu syai'. Nah, kalau seorang hamba itu eh, kalau Allah telah melaknat hambanya, ya maka setiap segala sesuatu juga ikut melaknat. Begitu juga kuda. Kalau kuda itu melaknat, kuda itu pemiliknya adalah orang yang dilaknat oleh Allah, maka kuda pun ikut melaknat. Ini makanya harus diingat-ingat. Jadi kita harus takut bagaimana itu laknat Allah. Kalau Allah melaknat, maka semua segala sesuatu itu ikut melaknat. Sampai digambarkan di sini adalah kuda. Kuda itu juga melaknat yang memilikinya, tuannya. Kalau tuannya atau yang pemiliknya adalah orang kafir atau orang zalim atau orang munafik atau orang yang sombong. Sehingga sampai sehingga turun, kalau sudah turun. Kalau dinaikin orang-orang yang nggak baik lah istilahnya, maka ikut melaknat. Karena orang yang naik itu dilaknat oleh Allah, maka kuda pun ikut melaknat. Fa'ulima anna daba tafrahu. Maka setelah itu saya tahu, ketika saya bisikin begitu itu, dibisikin begitu, Kak, kuda itu atau hewan itu akan merasa senang, gembira. Kalau senang gembira, tuti'u sahibah. Kalau hewan itu senang, maka nurut, ngikut pemiliknya. Karena apa? Karena gembira, senang. Begitu juga al-farahu yakunu suratan yaumal qiyamah. Begitu juga sebagaimana dalam hadis, keceriaan atau kegembiraan itu yang diberikan kepada saudaranya itu nanti akan berbentuk yang dalam hadis kemarin malaikat. Nanti di yaumil qiyamah akan berbentuk malaikat, dan atau berbentuk itu akan datang kepadanya dan akan membawa pemiliknya ke surga. Nah, ini yang harus kita ini. Jadi mulai hewan apa semuanya. Jangan sampai kita berlaku zalim. Jangan sampai kita keterlaluan pada hewan-hewan. Jangan sampai tidak dikasih makan, karena ini berbahaya. Kita tidak boleh berlaku zalim kepada siapapun, makhluk yang bernyawa, kecuali hewan-hewan yang memang diperbolehkan untuk dibunuh. Khamsu fawasik. Boleh membunuh hewan 5 yang dijelaskan dalam hadis. Kalau selain itu ya tidak boleh, tidak boleh dibunuh, bahkan kalau bisa dijaga, dirawat, dipiara, dikasih apalah gitu supaya
ceria. Jangan menyiksa, karena itu tidak. Kalau pelakunya itu zalim, kemudian sampai terkena laknat Allah, maka segala sesuatu yang ada itu akan ikut melaknat. Seperti dalam cerita ini. Nah ini mahalu syahidnya, foto titik pembahasannya adalah keceriaan, kebungahan, kegembiraan, memberikan kegembiraan kepada seorang hewan, kuda dalam cerita itu, kuda ikut ceria, maka seperti itu tadi akan bermanfaat bagi pemiliknya. Ketika dibuat susah karena orangnya yang pemiliknya itu tidak membuat gembira hewannya, maka hewan juga tidak ikut, tidak manut, tidak tunduk. Jadi keceriaan walaupun sama hewan itu ada pengaruhnya. Bagaimana kalau sama manusia? Lebih-lebih lagi mesti. Sama manusia lebih, ya harus, makanya idkhalus surur itu khairun min ibadati sittina sana.